Viewers, kali ini kita sudah berjalan-jalan tadi berkeliling di rumah Bang Sabri. Nah, selanjutnya wawancara akan kita mulai. Masih banyak Bang Sabri. Ya, selamat ketemu lagi viewers. Kita akan mempertajam seputar tentang pemilihan perkembangan bangsa ini. Mungkin kita akan bertanya tentang Abang sebagai tokoh gerakan untuk khususnya reformasi, bagaimana pemilihan atau pemilu pada tahun dulu yang Abang pertama kali itu tahun 55 dan sekarang Nah, begini Indra, bukan saya ikut pemilu, tapi saat itu tahun 55 pemilu yang pertama dilakukan negara kita. Ya. Di tahun itulah munculnya kekuatan baru, Partai Komunis Indonesia. tahun 55. Ya. Dan di situ kemudian mendapat reaksi keras dari TNI Angkatan Darat. Ya, waktu itu belum ada ABRI ya. Maka ada pernyataan yang sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. Pernyataan dari Jenderal Nasution yang menyatakan bahwa PKI itu akan menjadi masalah. Apa masalahnya? Karena kita sudah jelas berbasis pada Pancasila. Nah, kekuatan PKI ini yang muncul dari sejak zaman-zaman sebelum kita merdeka, kemudian pemberontakan PKI musuh tahun 48, terwujud cita-citanya menjadi kekuatan politik. Nah, oleh karena itu, Jenderal Nasution pada saat itu tidak ada larangan TNI membangun partai politik. Bergilir ya 1,5 tahun kemudian tahun 57 ya, partai milik Angkatan Darat yang kemudian terkenal dengan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia sebagai reaksi terhadap munculnya kekuatan PKI itu. Nah, setelah itu di sekolah saya di Taman Siswa di Jalan Amplas Medan berdirilah kekuatan yang luar biasa sebagai kekuatan yang muncul sebagai underbow dari IPI, yaitu Pemuda Pancasila. Itu tahun 59 kalau tidak salah bulan November tahun 59. Yang ternyata kemudian pada saat kita mempertentangkan ya, setelah Aidit meminta kepada Bung Karno untuk membubarkan HMI ya, dan itu tidak tercapai, tapi yang kemudian muncul 3 organisasi mahasiswa baru, yaitu satu IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kedua HIMA, Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah, dan yang ketiga Mapancas. Nah, ini satu cikal bakal. Dan kemudian diikuti setelah terjadi rebut-rebutan kekuasaan di Jakarta, bersama PKI yang kemudian terkenal dengan gerakan 30 September. Ya, Bang, selanjutnya sebelum pecahnya G30S PKI ada memori apa kira-kira bisa di-sharing ke kita, Bang? Menyangkut memori saya yang paling saya tidak bisa lupakan ya, itu peristiwa yang luar biasa, keberanian Bung Karno mengeluarkan PP 10. Apa itu? Menyangkut tidak bolehnya pedagang-pedagang Cina ada di desa, dia hanya boleh ada di kota. Jadi waktu itu Bung Karno sudah bisa membayangkan bagaimana ya rusaknya bangsa ini kalau ekonomi rakyatnya itu dikuasai oleh pendatang. Itu gerak Cina udah dibatasi, Bang ya? Ya, itu PP nomor 10 ya, tahun 63 kalau tidak salah. Nah, itulah yang kemudian terkenal dengan pengusiran warga Cina dari bumi Aceh. Saya ingat sekali itu karena saya ikut
melihat kenyataan itu dan mereka berkumpul di daerah Pulau Brayan, di dalam Binjai segala macam, dan yang terkenal dengan istilah Kuakiau. Ini luar biasa. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Setelah G30S itu, ya, panglimanya di Sumatera Utara, Kodam 1 Bukit Barisan itu Jamin Ginting dengan pangkat kolonel. Gubernurnya ada berbau PKI, Ulung Setepu. Nah, kekuatan pemuda Pancasila dengan kekuatan masyarakat, kekuatan agama lain, ya, Islam, ya, Protestan, ya, Katolik bersatu untuk menghancurkan kekuatan PKI. Bagaimana dahsyatnya itu. Tapi yang saya sangat puji, saya angkatkan jempol, itu adalah pemuda Pancasila di bawah pimpinan saudara Nasution. Namanya lupa saya. Teman saya, senior saya di Taman Siswa. Nah, kebetulan marganya sama Jenderal Nasution. Nah, jadi pimpinan-pimpinan pemuda Pancasila itu, ya, sampai yang terakhir teman saya Amran JS meninggal 1,5 tahun yang lalu. Di situ peran dari pemuda Pancasila dan ormas-ormas mahasiswa dipimpin langsung oleh almarhum Dr. Zakaria Sregar sebagai Ketua Batko HMI Sumatera Utara. Nah, dua kekuatan ini, ya, pemuda Pancasila dengan mahasiswa yang kemudian menyatu di dalam Angkatan 66. Yang menjadi motornya itu adalah HMI di bawah pimpinan Zakaria Sregar, sudah almarhum. Nah, termasuk saya ada di situ. Nah, selanjutnya kekacauan itu terjadi karena Angkatan Darat sudah tidak punya pimpinan. Ribut sana ribut sini, ya. Ada dua teman yang kemudian di Jakarta menjadi teman saya. Satu, ya, Mayor Tubagus Isni, ya, Komandan Kompis 8. Yang kedua, Suryadi Sudirja yang ditempatkan di Aceh dan di perbatasan Sumatera Utara. Itu kembali ke Jakarta dan tidak tahu siapa pemimpinnya. Nah, setelah itu baru ada yang membuat saya luar biasa kagumnya. Penggantian Pangdam 1 Bukit Barisan, ya, dari Jamin Ginting ke Sarwo Edi Wibowo. Nah, itulah selesai itu masalah PKI. Selesai. Artinya di bumi hanguskan. Nah, kemudian untuk memberikan sebuah penghargaan oleh Sarwo Edi Wibowo almarhum, diberikanlah, ya, jaket dengan warna darah mengalir kepada pemuda Pancasila. Ini tidak bisa saya lupakan. Ya, Bang, dengan cerita Abang tentang PKI tadi, apa tanggapan Abang mengenai sekarang ini yang ada oknum yang bangga menjadi anak PKI di parlemen kita? Indra, kamu mungkin terlampau berani menanyakan hal ini kepada kami. Karena pemerintah sendiri tidak berani bertindak. Oleh karena itu, ini satu pertanyaan yang harus kita jawab secara tegas. Ya. Dia bangga menjadi anak PKI dan sekarang ada, ya, di parlemen. Namanya tidak perlu saya sebut. Dan bahkan banyak sekarang lambang-lambang PKI itu, ya, bahkan kemarin atau tadi pagi saya lihat diviralkan di media, ada orang di dalam debat presiden itu yang memakai topi dengan lambang Palu Arit. Padahal TAP MPR nomor 25 MPRS, ya, TAP MPRS nomor 25 tahun 66
itu belum dicabut, bahkan diperkuat dengan ya, TAP MPR tahun 99 menyangkal kedudukan partai politik PKI tidak boleh ada. Nah, ini menjadi persoalan bangsa kita. Kita tidak pernah tegas. Apa yang mau kita lakukan? Kalau TAP MPR saja belum dicabut, ada kekuatan-kekuatan tertentu yang mencoba mengusik kita. Apa kita harus diam? Jadi saudara Indra sebagai generasi penerus, jangan coba-coba ada tawar-menawar. Saya tidak bisa. Saya buktikan ya, saya dengan usia yang sudah begini, sudah jadi okhir, sudah jadi opa-opa, saya masih tidak mau kalah dengan kamu. Apalagi ya, kita melihat sekarang ada upaya mau mencoba mendiskreditkan seolah-olah kekuatan yang berseberangan dianggap sebagai kekuatan radikal. Padahal kita sudah menetapkan kebebasan pers yang berimbang. Pers pun tidak berdaya. Oleh karena itu saya bertanya kepada generasi milenial ini, apakah mereka masih bangga jadi bangsa Indonesia? Atau hanya sebagai menikmati sisa hari mudanya untuk dia sesali di hari tuanya? Ini tidak main-main, ini sangat prinsip. Saya yang ikut mendorong ya terjadinya gerakan reformasi, tapi bukan waktu itu tujuan kita hanya sekedar untuk mengganti presiden. Konsep membangun bangsa ini harus jelas. TAP MPR boleh kalau perlu di pemilu setelah selesai ini kita tinjau ulang semua TAP MPR itu, atau kita katakanlah apa, kita lakukan sebuah keberanian untuk kemudian dengan istilah politiknya menata kembali, tapi tidak sesuai dengan ini dari fathers kita. Ya. Kita hormati para pahlawan kita memerdekakan republik ini. Makanya saudara Indra ya, saya sering ya di rumah ini kan tidak pernah sunyi. Anak-anak muda yang merasa dirinya masih mampu untuk memberikan kontribusi untuk bagaimana membangun bangsa ini. Kan coba bayangkan, hampir semua BUMN itu sudah kolek. Dulu di zaman saya belanja itu pakai kartu, mau beli minyak pakai kartu, pakai kupon. Mau beli beras, tidak ada beras, yang dikasih bulgur. Apa kamu mau ke depan ini? Jadi banyak kartu bang yang diciptakan tahun dulu. Bukan kartu, kupon. Oh. Kan dijatah. Oh. Jadi kalau kita mau ambil referensinya banyak dari 3 periode pemerintahan kita. Orde lama, orde baru, orde reformasi. Kalau menurut saya yang terjadi zaman reformasi ini, dikatakan ada kebebasan pers, tapi faktanya intimidasi. Boleh kita lihat. Saya bukan sok pintar, tapi saya sudah memberikan kontribusi. Saya orang yang hidup di 3 generasi. Ya, coba kita bayangkan sekarang. Yang kemarin saya bangga di tahun 66, ada angkatan 66, ada angkatan 78, ya, ada angkatan 98, Reformasi. ya. Sekarang angkatan apa? Mahasiswa bungkem. Tidak ada sebuah kekuatan moral bangsa ini yang mencoba menggugah para pemuda ini.
yang dikasihkan juga mainan-mainan, hiburan-hiburan yang tidak berbudaya, yang akhirnya kita mengarah menjadi bangsa yang tidak beradab. Bahkan ada beberapa pentolan yang dulu juga bergabung dengan saya yang menyatakan mencoba mendiskreditkan saudara saya, tokoh kita Muhammad Amin Rais, membawa-bawa partainya ke agama. Saya ingin tanya sama saudara, boleh nggak partai politik tanpa mengakui agama di Indonesia? Tidak boleh. Saya ungkap ini kenapa? Ada rasa sakit dalam diri saya. Pancasila sila pertama Tuhan, Iya. agama. Ya. Ada 5 tokoh yang menyatakan Amin Rais membawa Partai Amanat Nasional ke agama. Loh, jelas dong. Dasar dari berdemokrasi kita di Indonesia, partai politik itu harus mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya dekat dengan Amin Rais, tapi bukan berarti saya dekatnya memperoleh sesuatu dari Amin Rais. No, tidak ada maksud saya itu. Tapi ide dia, sejak dia pulang dari Amerika, dia menyatakan kemudian di sidang muktamar Muhammadiyah, bukan Tanwir 93 di Surabaya. Begitu lantangnya dia, perlunya suksesi kekuasaan, kepemimpinan nasional. Bukan berarti dia tidak senang Pak Harto, bukan. Nah, disitulah awalnya mulai bergeraknya pemikir-pemikir muda yang bergabung kemudian dengan yang tua-tua, semua pers, ya, dalam kelompok yang kemudian terkenal dengan MARA, Majelis Amanat Rakyat, yang kemudian platformnya ya ditandatangani di Mega Bendung, bulannya saya lupa, kalau tidak salah bulan Juni, ya, tahun 98, menjadi kemudian platform Partai Amanat Nasional yang intinya ya, memperbarui bagaimana kita berdemokrasi. Nah, itu PAN kemudian mengambil prinsip membangun masyarakat madani. Kamu tahu artinya madani itu? Dari mana kosakatanya? Itu dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Tidak boleh menyakiti sesama manusia. Soal kita beda agama biasa, karena kita sebagai orang Islam kita tunduk kepada Al-Quran dan hadis. Bagi agama lain, seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Itulah satu-satunya kekuatan saya untuk membela Amin Rais. Dan saya terang terangan, bukan saya tidak dapat serangan kanan kiri, tapi saya tegar. Saya tidak mau ada seolah saya membela Amin karena saya kepingin dapat sesuatu. Boleh tanya sama beliau. Dan saya kagumnya sama Amin itu ada banyak peristiwa ya. Ini maaf aja, ini cerita panjang, tapi ini saya perlu ungkapkan. Mengapa saya hormat sama Amin Rais dan mengapa Amin Rais juga hormat sama saya? Karena kita mengangkat kemanusiaan sejujurnya. Karena yang kita pakai akal. Tujuannya sama. Ya. Nah, orang yang paling banyak minta maaf sama saya itu adalah Amin Rais. Asal dia tahu saya ada gini dia terlampau banyak minta tolong. Udah Pak Amin, tenang saja. Saya akan bantu Pak. Yang kedua, yang bikin saya terkenal juga, itu adalah bagaimana pada bulannya saya sudah lupa, tapi sudah tidak jauh dari tanggal 23 Mei. Kita diundang oleh almarhum Ketua Dewan Dakwah, Dr. Anwar Haryono, di rumahnya di Grogol. Hadir di situ ada
Ismail Mataram, Aisyah Amini, Hartono Marjono, ya, kemudian Jarka Sihnur, Fuad Bawa, itu tokoh-tokoh P3. Nah, saya berkenalkan sama Pak Amin, ditanya nih, siapa nih Pak Amin? Setelah Pak Amin dijelaskan oleh Pak Hartono Marjono bahwa inilah duplikatnya Muhammad Nasir. Seorang Amin Rais ini orang yang paling dipercaya oleh almarhum Muhammad Nasir. Ini siapa? Pak Amin. Ini Panglima Priok. Jadi kalau saya ceritakan begini, banyak orang yang tidak mengerti sejarah perjuangan. Ya maaf aja. Ya, termasuk banyak orang-orang Muhammadiyah yang waktu itu sembunyi. Di tahun 97-98 tidak banyak. Pak Amin hanya memakai mobil ambulan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Waktu beliau saya minta tolong di tahun 96 itu mensyahadatkan siapanya mertua. Pulangnya saya bilang, Pak Amin tinggalkan kayak itu mobil. Pakainya mobil yang baru saya beli. Terkenal mobil kalau tiba. Nah, tapi kan tujuan saya bukan apa-apa. Masa kan seorang tokoh penggerak, tokoh pemikir, idola dari mahasiswa, idola dari banyak orang-orang Indonesia yang brainnya tinggi. Tidak ada waktu itu yang berani. Karena apa resikonya? Hilang jabatan, hilang kekayaan. Karena dia lupa bahwa semua itu datang karena Allah. Nah, ini semua saya ceritakan, paling tidak akan membuat saya bisa menularkan energi saya. Bang, terakhir bagaimana tanggapan atau opini Abang tentang komentar Pak Amin tentang people power? Sebenarnya bukan komentar Pak Amin, pernyataan Pak Amin mengenai people power. Nah, kalau kita bicara mengenai people power, sebenarnya dari apa yang Anda tanya, ya, itu dalam perjalanan sejarah bangsa ini people power itu biasa. Sama seperti kita belajar berdemokrasi. Dunia ini belajar demokrasi dari kejadian di Prancis. People power. Betul nggak? Nah, jadi di Indonesia juga sudah ada people power. Bukan hal yang baru. Ya. Apakah yang namanya people power tidak bisa diidentikan dengan peristiwa Hari Pahlawan di 10 November? Itu people power. Apakah kejadian yang kemudian ribut-ribut ya menjelang pemilu tahun 55 dan setelahnya itu bukan people power? Atau yang lebih tegas lagi saya katakan peristiwa 65 gerakan 30 September itu people power. Karena dasar dari people power itu adalah satu kekuatan yang menyatu dalam membela kepentingan nasional untuk menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara, menyelamatkan ibu pertiwi. Nah, kalau Pak Amin mengatakan adanya indikasi people power, apakah Anda tidak percaya dengan kejadian 98? People power apa tidak? People power. People power. Tapi pertumpahan darah ada enggak? Tidak. Tidak ada. Kalaupun diisukan waktu itu ada pertumpahan darah, itu kan hanya rekayasa. Saya ini pelaku di lapangan. Sampai saya untuk mengenang peristiwa 98, saya buatkan film layar lebar untuk mengenang jasa-jasa ya, anak-anak mahasiswa dengan judul Kutunggu di Sudut Semanggi. Itu apresiasi saya kepada gerakan-gerakan mahasiswa. Dan tidak ada sebuah rekayasa supaya saya terkenal, tidak. Saya hanya mengungkap satu peristiwa besar dalam sejarah bangsa ini. Nah, kalau nanti pemilu
Tentu kita mau mengharapkan sebuah pemilu yang jurdil, jujur, adil. Siapapun yang terpilih, selama itu jujur, kita junjung. Tidak ada masalah. Apa sih yang menjadi masalah bangsa ini? Karena ketidakmampuan berpikir secara jernih, akal sehat, kalau istilah Rocky Gerung. Kita harus pahami gerakan besar untuk menyelamatkan bangsa yang disebut terakhir dengan Pak MPR, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Harga mati. RI harga mati. Nah, people power itu adalah akar rumput. Tidak ada yang memerintahkan. Dia akan berkumpul sama seperti yang terjadi belakangan waktu akhir-akhirnya kemudian menjadi kekuatan yang tidak bisa tersaingi di dunia ini, ya, 4-11 maupun 12 tanpa ada yang memerintahkan, ngumpul di Jakarta jutaan manusia tanpa ada yang akan hati Bang ya. iya. Nah, itu ada panggilan orang yang beradab. Tapi kan wajar Anda bicara, kita berdemokrasi. Tapi yang menjadi persoalan, bagaimana sekarang demokrasi kita ini? Makin najam ke atas atau ke bawah? Makin tumpul atau makin najam? Tujuan berdemokrasi kan untuk mensejahterakan bangsa dan rakyatnya dari segala macam aspek kehidupan. Mungkin saya tidak lama lagi, umur saya sudah uzur, tapi spirit saya tidak mau kalah dengan Anda, Indra. Jadi kalau Anda tanya apa reaksi saya, itu hal yang wajar. Cuma kita juga harus mengakuilah, saya jujur, ya, apa yang terjadi sekarang ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah memenuhi hajat bangsa ini, rakyat ini, menuju kepada keadilan sejahtera. Oke Bang, terima kasih Bang atas masukannya dan pengalaman infonya buat generasi muda dan generasi akan datang untuk membangun bangsa ini ke depannya. Oke viewers, demikian wawancara kita kali ini dengan Bapak Sabri Saiman, tokoh di Tanjung Priok, dengan Mas Indra Bakti, Insinyur Indra Bakti. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini, kemudian subscribe supaya kita bisa memberikan informasi atau video-video yang lain yang menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.